Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Chayani Putri dengan NPM 2413024035 dari Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perkembangan tumbuhan bab 2 yaitu sel tumbuhan. Yang pertama adalah sel tumbuhan. Sel merupakan satuan dasar yang menyusun organisme. Istilah sel atau sera Latin yang pertama kali digunakan oleh Robert Hooke tahun 1665 saat menguraikan penemuannya mengenai tekstur gabus pada lensa pembesar. Kemudian, teori yang dikemukakan oleh Sleiden tahun 1838 dan Schwann tahun 1839 yang menyatakan bahwa sel merupakan satuan fundamental dari fungsi dan struktur dalam semua benda hidup. Terdapat perbedaan pokok antara sel tumbuhan dan juga sel hewan, yaitu sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang nyata, sedangkan pada hewan hanya terdapat membran plasma saja. Selain itu, pada sel tumbuhan dijumpai adanya plastida serta vakuola sel yang dapat membesar, sedangkan pada sel hewan tidak demikian. Berdasarkan organisasi internalnya, dibedakan antara sel prokariotik dan juga eukariotik. Susunan sel tumbuhan yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel tumbuh di sebelah luar protoplas yang merupakan bagian sel yang bersifat mati, yang berfungsi untuk menentukan bentuk sel dan juga tekstur jaringan, sebagai pelindung dan juga penguat protoplas. Pada dinding sel terdapat susunan. Yang pertama adalah dinding primer yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan ekspansi sel serta beberapa dalam pertukaran zat antara sel dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua adalah dinding sekunder yang berfungsi untuk memberikan dukungan mekanis tambahan dan juga menguatkan dinding sel. Yang terakhir adalah lamela tengah yang berfungsi sebagai perekat antara sel tumbuhan yang berdekatan. Di sebelah kanan terdapat gambar pada dinding sel. Yang kedua adalah protoplas. Protoplas merupakan isi sel atau bagian sel di sebelah dalam dinding sel yang disusun oleh bahan hidup dalam bentuk sederhana yaitu protoplasma. Pada protoplas terdapat susunan. Yang pertama adalah sitoplasma, di mana sitoplasma adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang kedua adalah retikulum endoplasma yang terbagi menjadi RE kasar yang berperan dalam sintesis protein dan RE halus yang berperan dalam sintesis lipid. Yang ketiga adalah selaput inti, di mana selaput ini mengatur keluar masuknya zat antara inti dan juga sitoplasma. Selanjutnya adalah membran vakuola, yaitu mengatur pertukaran zat antara vakuola dengan bagian sel lainnya. Selanjutnya adalah badan mikro, berperan dalam metabolisme lemak, dan terakhir adalah sferosom dan butir protein yang berfungsi dalam penyimpanan lemak. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom merupakan partikel-partikel kecil yang ditemui pada luar membran RE yang bebas dalam sitoplasma, dalam nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria. Ribosom yang bersatu dapat membentuk gerombolan yang berperan dalam sintesis protein, terutama dalam perakitan asam amino menjadi rantai polipeptida. Yang keempat adalah mitokondria. Pada mikroskop cahaya, mitokondria terlihat seperti bulatan, batang, atau kawat kecil dengan bentuk dan ukuran yang beragam, memiliki membran rangkap berupa membran dalam yang berlipat-lipat, dan membentuk tonjolan pipih atau bulat panjang dan membungkus matriks, serta membran luar yang halus. Mitokondria juga mengandung enzim-enzim siklus Krebs yang berperan dalam respirasi sel. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.